Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Siswa-siswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita telah diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran meskipun ada sebagian yang tatap muka dan ada lagi sebagian yang masih melaksanakan dengan cara daring. Oleh karena itu, ini berhubung pembelajarannya atau babnya agak rumit dan panjang, saya membuat video sekaligus PPT yang mana di dalamnya nanti akan ada beberapa rangkuman tentang pembaharuan Islam. Oleh karena itu, silahkan simak video PPT ini dengan baik sehingga nanti kalian tidak ketinggalan terlalu banyak atau kelewatan terlalu banyak akan materi-materi yang akan dijelaskan yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum kita mulai ke slide berikutnya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini berjalan lancar dan paling penting adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mulai pelajarannya di slide berikutnya. Baik, kita mulai di slide yang kedua. Ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan Islam. Sebenarnya ada tabel ini pernah dipelajari di semester pertama. Tepatnya pada bab yang membahas tentang zaman kejayaan umat Islam. Di sana ada persamaan dan ada kesinambungan pada bab ini. Nah, pada bab ini kita terletak pada zaman modern. Yang mana zaman modern ini nanti akan muncul para ulama baru beserta gagasan dan pemikirannya. Oleh karena itu, kita nanti akan mengulas satu persatu riwayat atau debut para pembaharu yang nantinya akan mempengaruhi pemikiran-pemikiran Islam ke depannya. Tentunya Islam mengajak untuk selalu berkembang, selalu dinamis, sehingga orang-orang Islam tidak ketinggalan dengan ajaran dan pemikiran-pemikiran orang di luar Islam. Baik, ini zaman sejarah perkembangan Islam ini dibagi menjadi 3. Ada klasik, pertengahan, dan modern. Adapun klasik ini dimulai dari 650 sampai 1250 Masehi. Sedangkan di pertengahan mulai dari 1250 Masehi sampai 1800-an Masehi. Nah, pada titik ini, pada bab ini kita akan belajar di masa modern, yang mana masa modern ini dimulai dari 1800 Masehi sampai sekarang. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Baik, tokoh-tokoh pembaharu Islam pada masa modern ini kita fokus dulu ke pembaharu dari India. Yang pertama ada yang namanya Shah Waliullah. Shah Waliullah ini asalnya dari Delhi. Beliau lahir pada tahun 21 Februari 1703 Masehi. Riwayat beliau memperoleh pendidikan dari ayahnya seorang sufi. Oleh karena itu nanti pemikirannya itu akan terpengaruhi oleh ayahnya yang
mana seorang sufi itu adalah orang yang ahli tentang ilmu tasawuf. Ya, ini ilmu tasawuf adalah ilmu yang mana di dalamnya mengulas tentang bagaimana toh caranya seorang hamba lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kehidupan Syah Waliullah ke depannya karena memang dididik oleh ayahnya juga memiliki kehidupan yang ala-ala sufi, yang sederhana, yang menerima, yang sabar dan seterusnya. Lah, berikutnya menjadi guru di madrasah ayahnya. Karena memang ayahnya ini adalah seorang pendidik yang memiliki madrasah di rumahnya, lembaga di rumahnya. Maka ketika beliau telah usai menempuh pendidikan sebagai muslim yang baik, beliau kemudian menularkan keilmuannya kepada para siswa di madrasah ayahnya. Setelah itu beliau berhaji dan menimba ilmu di Makkah. Dulu karena memang transportasi sangat sulit sekali, tidak layaknya pada zaman sekarang. Ketika ada orang yang berangkat di Mekah untuk berhaji, di sana tidak lantas langsung pulang, akan tetapi mereka menimba ilmu terlebih dahulu, di mana Makkah dan Madinah merupakan salah satu tempat, merupakan tempat di mana Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW diutus. Oleh karena itu di sana pada saat itu menjadi sumber mencari agama, di sisi yang lain beribadah, tetapi juga tidak lupa untuk senantiasa meningkatkan keilmuan akan dirinya. Kemudian beliau kembali ke Delhi pada tahun 1732 Masehi. Karyanya bernama Fuyun al-Haromen dan yang kedua Hujjatul al-Balighah. Nah, memang salah satu identitas seorang ilmuwan itu adalah membuat karya dan senantiasa mengasah pemikirannya dengan cara membuat karya yang berasal dari belajar dan pendidikannya selama ini gitu. Sehingga beliau ini kemudian membuat kitab yang namanya Fuyun al-Haromen dan Hujatul al-Balighah. Kemudian kita masuk ke pemikiran sebab kemunduran Islam. Ini menurut Syah Waliullah adalah perubahan sistem khalifah menjadi sistem kerajaan. Khalifah ini yang dimaksud adalah orang yang, jadi khalifah itu banyak sekali penafsirannya. Ada kalanya khalifah layaknya kayak sahabat empat, Umar, Utsman, Abu Bakar, dan Ali. Ada yang dimaknai khalifah itu adalah seorang pemimpin, yang mana pemimpin itu bisa memiliki banyak sekali sistem dalam menjalankan kepemerintahannya. Bisa saja kita ini juga bisa disebut Indonesia ya. Ini sudah merupakan kekhalifahan karena memang sudah memiliki pemimpin yang menjadi eh, apa namanya manajer memanage negaranya atau suatu daerah kekuasaannya menjadi lebih sejahtera. Itu sudah menjadi khalifah. Jadi khalifah itu bisa diartikan pemimpin gitu. Pemimpinnya bentuknya macam-macam. Ketua kelas juga bisa disebut khalifah, presiden bisa disebut khalifah, ketua OSIS juga disebut khalifah. Khalifah atas apa yang dibawahinya. Nah, perubahan sistem khalifah menjadi sistem kerajaan. Maksudnya gini, ini menurut Syah Waliullah. Dulu memang khalifah itu kan identik dengan demokrasi. Jadi kalau suatu negara dipimpin oleh khalifah, maka nantinya ada yang namanya pemusyawaratan. Jadi setiap orang berhak memiliki pendapat dan mengajukan pendapat. Sedangkan sistem kerajaan ini suatu pemerintahan itu terpusat hanya pada seorang raja saja. Jadi raja memiliki hak penuh atas kebijakannya tanpa menghiraukan pendapat orang lain. Itu namanya kerajaan. Sehingga ketika khalifah dirubah menjadi kerajaan, maka pada saat itu banyak sekali
kebijakan-kebijakan yang kontra dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Nomor dua, perubahan dari sistem demokrasi menjadi sistem monarki absolut. Ya, itu tadi, demokrasi yang menjunjung adanya pendapat, kemudian monarki adalah yang mengkultuskan seorang raja. Berikutnya muncul berbagai aliran dan mengakibatkan perpecahan dalam Islam. Tentunya ketika ada banyak aliran, juga ada banyak pemahaman-pemahaman yang bermacam-macam ya. Oleh karena itu, dari pemahaman yang bermacam-macam banyak sekali oknum-oknum yang menyalahgunakan, oknum-oknum yang gagal paham, dan akibatnya hujat sini dan hujat sana, salahkan sini, salahkan sana, sehingga mereka beranggapan bahwa ketika di luar alirannya, maka hal itu sudah keluar dari Islam atau tidak sesuai dengan Islam. Dan ini yang berbahaya. Dan kemudian Syah Waliullah membaca peta sosial pada saat itu dengan memberikan statement, muncul berbagai aliran dan mengakibatkan perpecahan di dalam Islam. Nomor 4, mencampur ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lain. Maksudnya ini adalah mempercampurkan akidah dengan akidah ajaran lain. Nah, ini yang akan merusak Islam. Yang terakhir, pembaharuan yang diajukan oleh Syah Waliullah, ditawarkan oleh Syah Waliullah adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Urdu dan disempurnakan tahun 1758 Masehi. Tentunya dalam hal ini tujuan Syah Waliullah adalah agar orang India atau agar orang manapun saja bisa memahami Al-Quran dalam bahasa negaranya masing-masing, sehingga Al-Quran tidak hanya dibaca saja tetapi juga dipahami dengan tafsirnya serta terjemahnya. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Baik, kita lanjutkan lagi ke Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan ini asalnya lahir di Delhi pada tahun 1817 Masehi. Beliau muncul setelah runtuhnya kerajaan Mughal tahun 1857 Masehi. Nah, ini nanti akan diperjelas lagi di kelas 3 tentang kerajaan Mughal. Kalian cukup tahu saja dulu, nanti diperjelas lagi di jenjang berikutnya. Riwayat Sayyid Ahmad Khan ini pernah bekerja pada Serikat India Timur saat berumur 18 tahun. Pernah menjadi hakim, kemudian memutuskan kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya pada tahun 1846. Ini merupakan, saya kira dari sini saja kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Sayyid Ahmad Khan ini adalah orang yang sangat berkompeten, sehingga umur 18 tahun sudah bekerja di pemerintahan dan pernah menjadi hakim gitu. Pada tahun 1857 Masehi terjadi pemberontakan. Ia berperan mencegah kekerasan dan menolong orang Inggris dari pembunuhan. Memang pada saat itu Inggris menjajah India. Pada saat itu Sayyid Ahmad Khan adalah salah satu orang yang getol sekali untuk mencegah adanya tindak kekerasan antara orang pribumi dengan orang Inggris. Oleh karena itu kemudian orang Inggris kemudian ditolong, bukannya orang pribumi tetapi memang orang Inggris yang menjadi minoritas kemudian ditolong oleh Sayyid Ahmad Khan, diselamatkan dari pemberontakan orang India pada saat itu. Kemudian ia mendapat gelar Sir dari Inggris karena telah banyak berjasa, sehingga beliau bernama Sir Sayyid Ahmad Khan. Sebab kemunduran umat Islam, menurut Sayyid Ahmad Khan, umat Islam tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat, yang mana memang sebelumnya umat Islam ini fokusnya hanya ke agama saja dan tidak menghiraukan sains dan teknologi, sehingga banyak sekali, nggak banyak ya, sehingga sangat terasa kemudian umat Islam mengalami kemunduran karena
disimpulkan sebagai orang yang puritan atau orang yang tidak mengenal dunia luar gitu. Kemudian pembaharuan yang ditawarkan Sayyid Ahmad Khan, nomor satu, akal dalam batas kemampuannya harus dihargai. Maksudnya gini, kita memiliki akal. Jadi Allah itu menciptakan manusia, bukan berarti kemudian tidak dikasih modal sama sekali, akan tetapi Allah telah memberikan modal kita berupa memiliki akal. Nah, akal ini fungsinya adalah mengolah informasi atau menangkap sebuah ilmu dan hikmah yang berada di sekitar kita, sehingga kita memiliki daya tangkap yang luar biasa dan memiliki langkah yang tepat dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Ini akal. Oleh karena itu akal harus dipergunakan sebaik mungkin. Maksudnya dalam batas kemampuannya. Jangan sampai akal kemudian digunakan untuk hal-hal yang tidak perlu, atau akal digunakan untuk memanipulasi sebuah data atau apapun untuk sebuah kecurangan. Akan tetapi akal digunakan untuk mengkritisi dan menangkap segala hal akan sesuatu yang bermanfaat. Nomor dua, pembaharuannya adalah antara hukum alam dan Al-Quran, keduanya sejalan, tidak ada perbedaan atau bahkan perseteruan di antara hukum alam sains dengan Al-Quran. Nomor tiga, umat Islam harus semangat berpikir tidak taklid atau ikut-ikutan. Ini yang sering sekali terjadi di kalangan kita, di sekitar kita. Orang itu beragama tidak berdasarkan ilmu, tetapi hanya ikut-ikutan saja. Maksudnya tidak berdasarkan ilmu ini adalah ketika ada orang, tokoh tertentu, tokoh agama tertentu, salah satu tokoh agama tertentu kemudian memiliki statement yang agak berbeda, terus kemudian atau kontroversi atau bahkan aneh, kemudian kita menelan secara mentah-mentah tanpa mengolahnya. Ini termasuk ikut-ikutan, termasuk taklid ya, ikut-ikutan yang tidak diperbolehkan. Maksudnya gini, ketika sampean mendengarkan sebuah statement atau mendengarkan sebuah informasi akan agama, jangan langsung ditelan mentah-mentah, tetapi harus diklarifikasi terlebih dahulu, dicari sumbernya, dicari faktanya, dicari kebenarannya, dicari ilmunya, sehingga apa yang kita peroleh tidak langsung kita pahami secara begitu saja, akan tetapi kita olah sehingga kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kita dan sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan seterusnya. Baik, kemudian nomor 4, cara merubah mental umat Islam dengan pendidikan dan mendirikan sekolah bernama Mohammedan Anglo Oriental College atau disingkat sebagai MAOC. Ini salah satu pembaharuan yang ditawarkan Sayyid Ahmad Khan agar umat Islam tidak ketinggalan dalam hal kependidikan. Nomor 5, umat Islam bekerja sama dengan pemerintah Inggris agar umat Islam mendapat posisi di India. Nah, ini ada kaitannya yang tadi, riwayatnya tadi, yang mana Sayyid Ahmad Khan pernah menolong orang Inggris. Ini sebenarnya tujuannya agar mendapatkan hati orang Inggris, sehingga umat Islam memiliki keleluasaan dalam beragama pada saat itu. Jangan sampai kemudian adanya pemberontakan, adanya kekerasan di pihak orang Inggris, kemudian umat Islam mengalami kesulitan dalam beribadah. Oleh karena itu, kemudian Sayyid Ahmad Khan mengambil langkah yang berat sekali demi keberlangsungan umat beragama, tentu khususnya umat Islam pada saat itu di India. Baik, kita lanjut lagi di slide berikutnya. Berikutnya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal asalnya dari Punjab, India.
Beliau lahir tahun 1876 kemudian sampai tahun 1938. Riwayatnya, beliau pernah belajar di Lahore hingga meraih gelar MA. Kemudian beliau kenal dengan orang orientalis sehingga ia memutuskan untuk melanjutkan studinya di Universitas Cambridge tahun 1905 Masehi untuk mempelajari filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang mendedikasikan atau terpusat atau fokus pada hal-hal yang inti, hal-hal yang mendalam. Oleh karena itu, apa hubungannya ilmu filsafat dengan orang orientalis? Orang orientalis ini adalah orang yang orang terpelajar ya, orang terpelajar, bahkan profesor, doktor bahkan. Tetapi hidup mereka didedikasikan untuk mencari kesalahan-kesalahan ajaran umat Islam. Ketika Sayyid Muhammad Iqbal ini kemudian mengenal orang-orang orientalis, di dalam dirinya kemudian tergerak untuk memperdalam ilmu filsafat agar ketika ada orang yang sedang menggugat ajaran-ajaran agama Islam, beliau bisa menjawab dengan jawaban yang sangat memuaskan dan tidak bisa lagi dibantah lagi. Ini orang orientalis. Jadi orang orientalis ini memang dia belajar dalam rangka untuk merusak agama Islam. Nah, berikutnya tahun 1907 pindah ke Jerman dan meraih gelar doktor PhD dalam bidang tasawuf. Jadi luar biasa semangat belajarnya Muhammad Iqbal ini tidak berhenti ya di gelar MA, terus kemudian berangkat lagi belajar filsafat, berangkat lagi kuliah lagi di bidang tasawuf, dan bahkan beliau mendapatkan gelar doktor di bidang tasawuf. Tasawuf tentunya tadi sudah saya jelaskan di depan, tasawuf merupakan ilmu yang membahas tentang hubungan antara hamba dan Tuhan agar menjadi lebih baik dalam mendekatkan diri, lebih tenang hatinya gitu. Kemudian tahun 1908 kembali ke Lahore menjadi pengacara dan dosen filsafat. Tahun 1930 menjadi presiden Liga Muslim. Luar biasa, prestasinya sangat gemilang ya. Jadi tidak henti-hentinya untuk meraih cita-cita dalam berpendidikan. Tahun 1933 diundang ke Afghanistan untuk membentuk Universitas Kabul. Berikutnya riwayat beliau seorang pembaharu yang penyair sekaligus filosof. Jadi memang orang-orang dulu itu khas ya. Meskipun secara keilmuan beliau fokusnya di filsafat dan tasawuf, tetapi di sisi yang lain beliau memiliki kepribadian yang melankolis ya, penyair ya, jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang luar biasa gitu. Penyair itu kan berarti bisa mengungkapkan sebuah keadaan dengan sesuatu yang lebih indah ketika didengar maupun dibaca, itu penyair. Terus kemudian pemikiran beliau sebab kemunduran Islam, yang pertama kebekuan dan kebuntuan umat Islam dalam berpikir. Tentunya hampir sama dengan sebelumnya ya, Sayyid Ahmad Khan. Ini beliau juga mengatakan bahwasanya akal dalam batas tertentu harus digunakan dengan sebaik mungkin. Begitu pula kata Muhammad Iqbal, meskipun dengan redaksi yang berbeda, tetapi maksudnya sama. Jadi umat Islam pada saat itu hanya terfokus pada satu hal, yaitu agama saja, ilmu agama saja, akan tetapi kemudian tidak mempelajari yang lain, sehingga akibatnya banyak sekali umat Islam yang tidak tahu dunia luar untuk menyesuaikan dan mengembangkan dirinya, potensi dirinya. Nomor 2, perhatian yang berlebihan dalam berzuhud atau meninggalkan perkara dunia.
Zuhud ini sebenarnya bukan sesuatu yang tercela. Zuhud ini adalah suatu sikap yang sangat terpuji, bahkan sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang ketika ilmunya bertambah kok tidak tambah zuhud, maka ia tidak lebih dekat dengan Allah atau bisa disebut semakin jauh dari Allah. Sehingga orang yang berilmu harus semakin zuhud. Orang yang berzuhud insya Allah dekat dengan Allah. Akan tetapi yang dimaksud oleh Muhammad Iqbal, zuhudnya ini terlalu berlebihan, sehingga yang awalnya zuhud itu berada di dalam hati, akan tetapi zuhud kemudian menjadi sebuah tindakan dan perilaku, sehingga seolah-olah kehidupannya tertinggal dari orang lain. Zuhud itu diumpamakan gini loh, zuhud itu sebenarnya kan zuhud itu adalah orang atau sikap yang tidak menghiraukan dunia. Akan tetapi zuhud itu tempatnya berada di dalam hati. Contohnya misal gini, orang yang zuhud itu seperti ini, contoh paling mudahnya. Ketika kamu punya serbet motor atau serbet piring yang jelek, serbet piring yang kotor itu ya. Ketika kamu kehilangan serbet itu, kan di dalam diri kamu kan tidak merasa kehilangan, bahkan sampai meratapi, ya Allah, serbet saya kok hilang. Kan tidak mungkin seperti itu. Biasa saja, ya kita cari serbet yang lain, kan gitu. Nah, begitu pula ketika kita kehilangan harta, misal kita kok kehilangan uang 10.000, 20.000, yuk kita santai saja, layaknya kita kehilangan serbet, ya nanti kita cari lagi lah. Ya bukan rezeki kita, biasa saja. Kehilangan uang ya biasa saja, kehilangan serbet juga biasa saja. Ini yang dinamakan zuhud. Jadi zuhud itu letaknya di dalam hati ya, bukan di dalam perilaku. Sehingga banyak sekali orang yang kelihatannya kaya raya, luar biasa kayanya, tetapi ketika menyikapi hartanya, ketika memandang hartanya itu biasa saja, sehingga mudah bersedekah, mudah menolong orang, hilang uangnya untuk membantu orang, habis uangnya untuk membantu orang, ya biasa saja. Itu namanya zuhud itu, atau bisa disebut dengan kesederhanaan gitu aja. Berikutnya pembaharuan yang ditawarkan Muhammad Iqbal ini, pintu ijtihad atau penelitian secara sungguh-sungguh tetap terbuka. Maksudnya beliau mengajak umat Islam untuk meneliti, mendalami keilmuan yang sedalam-dalamnya, sehingga dia memiliki pribadi yang terdidik, memiliki pribadi yang alim dan ilmiah tentunya. Nomor 2, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis, maksudnya terus berkembang. Kalau sudah kelas 1 nanti ya kelas 2 harus bisa ini. Kalau sudah kelas 2 nanti kelas 3 ya harus bisa menguasai A, B, C, D. Lain namanya dinamis. Kalau sudah SMP ya SMA, kalau sudah SMA ya kuliah S1. Kalau S1 sudah selesai ya S2, S2 sudah selesai S3 dan seterusnya. Profesor, atau bahkan mencari lagi gelar-gelar yang lain atau mendalami ilmu-ilmu, disiplin-disiplin ilmu yang lain. Ini namanya dinamis, memiliki sikap dinamis, terus berkembang. Nomor 3, hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian nomor 4, umat Islam harus mengikuti perkembangan sains dan teknologi barat. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.